warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Jamaah Hadirin Lailur Raja rahimanillah wa iyyakum. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai nikmatnya kita bisa menghadiri salat berjamaah, kita juga bisa menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat juga salam semoga Allah curah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikut beliau. Jamaah rahimahullah, kita kembali masuk di kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kisah yang oleh Allah disebut sebagai kisah terbaik dalam Quran. Yang kita ingatkan ya, kenapa Allah menyebutnya sebagai kisah terbaik dalam Quran? Di antara alasannya adalah karena kisah Nabi Yusuf adalah kisah dalam Quran yang pelajarannya paling lengkap. Jadi kalau jenengan melihat misalnya kisahnya Nabi Isa, kisahnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Hud, Nabi Saleh, itu tidak diceritakan tentang takwil mimpi. Di kisah Nabi Yusuf ada. Kemudian di kisah misalnya Nabi yang lain tadi, mereka tidak disebutkan ada konflik dengan saudara, ada konflik masalah wanita. Dalam hal Nabi Yusuf ada. Kemudian kisah Nabi Yusuf alaihissalam juga disebut sebagai kisah yang terbaik dalam Quran karena menyebutkan tentang orang yang dibuang atau dimasukkan penjara, dijelek-jelekan seperti apapun, itu tetap bisa menjadi orang yang berhasil. Nah, jamaah rahimakumullah, di kajian yang sebelumnya di bagian yang ke-6 kita menyampaikan bagian tentang kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur, ditemu oleh musafir, dijual dengan harga yang murah di Mesir dan dibeli oleh pembesar Mesir, ya kan? Kemudian setelah Nabi Yusuf dewasa, Allah menganugerahkan ilmu dan hikmah dalam arti kenabian kepada beliau. Yang diantara pelajaran yang kemarin kita sampaikan terkait dengan bagian tersebut adalah yang pertama, bahwa tidak masalah orang tidak kenal siapa kita. Jenengan kalau di sini mungkin adalah tokoh pengajian, mungkin perintis, mungkin takmir, mungkin pengurus PCM, mungkin wong sugih anak itu. Jenengan datang ke Masjid Ar-Rahman, orang nggak tahu kalau jenengan adalah orang hebat. Jenengan datang ke Masjid Muhammadiyah besar untuk ngaku Masjid Al-Fatah, orang nggak tahu kalau di sini jenengan adalah orang yang hebat. Jenengan dianggap orang biasa dan itu tidak masalah karena orang yang jauh lebih hebat daripada kita, yaitu Yusuf alaihi salam, ketika kecil ditemu orang yang tidak tahu kalau Yusuf adalah anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi, makanya hanya dijual sebagai budak dengan harga yang murah. Mereka nggak tahu kalau Yusuf kemarinnya itu bermimpi melihat 11 matahari, melihat bulan dan bintang sujud kepadanya. Jadi kalau kita pun di tempat yang lain, maksudnya di luar daerah kita, tidak dikenali orang sebagai orang hebat, nggak masalah. Yang penting kita kebetulan adalah orang yang hebat atau orang yang baik. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang kemarin kita sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Yusuf alaihissalam itu di rumah seorang pembesar Mesir karena wahyu itu tidak cukup untuk membuat orang pintar mengatur negara. Jadi wahyu itu kan lebih ke urusan masuk surga, dalam tanda kutip ya, kebahagiaan dunia secara umum. Tapi belajar kepemimpinan ada tempatnya sendiri.
Sebagaimana belajar pertanian, belajar dagang, belajar apalagi hal urusan dunia itu lebih ke tempat-tempat yang lain. Jadi di suatu hari nanti Yusuf akan diberi wahyu oleh Allah, tapi juga diletakkan di rumahnya pembesar Mesir agar belajar. Oh, mengadakan rapat caranya begini. Oh, bikin solusi caranya begini, bikin terobosan caranya begini. Kalau ada konflik penyelesaiannya begini dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW pun juga seperti itu. Bukan hanya umur 40 tahun mulai diberi wahyu Quran, kemudian diberi wahyu berupa sunnah, tapi Nabi Muhammad SAW juga ditempatkan di rumahnya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Kemudian di rumahnya Abu Thalib sampai usia dewasa. Kenapa? Karena Abdul Muthalib kakek beliau dan Abu Thalib paman beliau adalah tokoh tertinggi di Mekah. Biasa dekat dengan orang yang paling tokoh, yang paling dihormati masyarakat, itu akan menularkan kemampuannya kepada orang-orang yang dekat itu. Itu diantara pelajarannya. Kemudian yang ketiga, kemarin kita juga sampaikan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam, kenapa dari Syam itu terbuang ke Mesir oleh Allah kok dibiarkan? Kenapa tidak dikembalikan lagi ke Nabi Yakub? Hikmahnya adalah untuk membuktikan bahwa seseorang tanpa nama besar bapaknya, kakeknya, dan kakek buyutnya itu tetap bisa jadi orang besar. Jadi misalnya Nabi Muhammad SAW itu kan dari kecil sampai dewasa di Mekah. Masyarakatnya ngerti kalau Muhammad anaknya orang mulia, cucunya orang mulia, cicitnya orang mulia, canggahnya orang mulia, dan seterusnya. Tapi ketika Yusuf sampai Mesir, mulai karir dari nol, wong ngerti ini cah ilang. Ternyata berstatus sebagai cah ilang, atau dalam konteks lain tidak dikenali ini anaknya tokoh, tetap bisa jadi orang besar tanpa privilege nama baik orang tua. Kita ngakui ya, privilege nama baik orang tua itu penting, tapi tanpa itu orang tetap bisa keren. Contohnya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Itu diantara kajian kita yang kemarin. Di kesempatan kita kali ini, kita akan bacakan kisah tentang Nabi Yusuf ketika dewasa. Beliau itu digoda oleh ibu angkatnya, digoda, diajak untuk berzina, tapi Nabi Yusuf menolak. Kemudian Nabi Yusuf dituduh oleh si ibu angkat yang ajak berzina itu, dituduh mau memaksanya. Jangan paham ya, difitnah sedemikian rupa. Kisah yang ya jenengan sudah tahu lah bagian yang itu. Kita bacakan ayat dan terjemahannya satu persatu. Maksudnya satu ayat bahas, kalau ada waktu ayat berikutnya bahas, dan seterusnya. Allah berfirman, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytala qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihud dzalimun. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya, wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya, maksudnya situ Zulaikha. Zulaikha itu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada Zulaikha, dan Zulaikha menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini, kemon. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, Mahadallah. Kemudian mengatakan, innahu Rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya tuanku, yaitu Kitfir, bapak angkatku, suamimu wahai Zulaikha, itu telah menempatkan aku dengan perlakuan yang baik. Innahu la yuflihud dzalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Jadi wanita, maksudnya Zulaikha, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya Yusuf kepada Zulaikha. Zulaikha menutup pintu seraya berkata, mari ke sini. Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya tuanku Kitfir, bapak angkatku, telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan
beruntung. Itu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, tentang Zulaikha mengajak Yusuf untuk berzina. Secara umum, kalau sekedar wanita yang lebih tua naksir pria yang lebih muda, itu boleh. Kalau sekedar naksir ya, kita nggak ngomong zina atau apanya, boleh. Dan ada kejadiannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika umur 25 tahun, beliau kan menikah dengan Khadijah yang umurnya 40 tahun. Lebih tua 15 tahun, Mbak. Kalau jenengan tahu dia Pak Ramit Arusadi sama Gunawan kan cuma selisih 7 tahun, Mbak. Ini 15 tahun. Boleh, itu tidak tercela sama sekali. Jadi Khadijah itu kan janda, sudah 2 kali janda, itu orang yang kaya, terhormat, sering memperkerjakan orang untuk memperdagangkan produknya ke Syam. Waktu itu pelaksananya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untung besar, dan dengar cerita kalau Muhammad itu orangnya sangat jujur, berakhlak baik dan lain-lain, terus senang. Dengan selisih 15 tahun itu, Khadijah mengutus temannya namanya Nafisah binti Munabih untuk nembung ke Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi, nembung ke Muhammad. Itu jadi mak comblang. Nah, mau nggak ini teman-teman saya Khadijah? Orangnya baik juga begini-begini. Rasul Muhammad pun mau, akhirnya mereka menikah. Kemudian Rasul punya 7 anak seumur hidup beliau. 6 diantaranya dilahirkan oleh Khadijah. Berarti pernikahan yang pasti bahagia. Dan selama Khadijah masih hidup, Rasul tidak pernah berakad nikah dengan wanita lain. Jadi kalau sekedar wanita yang lebih tua, naksir yang lebih muda, itu sangat boleh. Wanita nembak yang laki-laki duluan, itu juga sangat boleh. Masalahnya ini ngajaknya adalah ngajak berzina dalam kondisi dia punya suami, dalam kondisi yang diajak berzina adalah anak asuh atau anak angkat, sangat tercela. Jangankan kayak gitu, Pak, sekedar wanita mau berzina itu sudah sangat buruk. Kalau jenengan amati ayat tentang mencuri dan ayat tentang berzina, itu ayat tentang pencuri itu berbunyi wasariku wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Sing lanang disebut di sini. Tapi pezina itu disebut perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma dan seterusnya. Pezina perempuan dan pezina laki itu ada hikmahnya. Pencuri laki-laki maupun perempuan itu jelek semua. Kecuali terpaksa aja kayak yang di Sumatera itu kan sudah sangat darurat, akhirnya bobol toko-toko sembako. Yang bobol sembako ya nggak salah, tapi kalau udah bobol toko yang perhiasan apa ya salah. Tapi kalau bobol untuk makan dengan situasi darurat hukumnya boleh, tapi dengan catatan baru ini joli. Jadi ada 2 kaidah fikih, saya ngomong minggu saja. Ada 2 kaidah fikih. Yang pertama ad-darurat tubihul mahdurun. Darurat membolehkan hal yang dilarang. Jadi mencuri nggak boleh, tapi darurat mau mati, dianya, keluarganya, akhirnya mencuri karena darurat halal. Lalu ada kaidah yang kedua, al-iddiraru la yubtilu haqqal ghairi. Kedaruratan itu tidak menggugurkan hak orang lain. Jadi ketika darurat harus mencuri atau menjarah itu boleh, tapi dia tetap punya tanggungan ke pemilik barang itu. Dalam arti besok-besok kalau sudah stabil harus ganti rugi. Kan ada toh yang mencuri sambil bikin video minta maaf itu. Terpaksa soalnya aku mungkin aja jadi seperti itu wong bener. Ya kembali ke sini. Kalau kita ngomong hukum asal, pencuri laki-laki dan perempuan itu jelek semua. Tapi pencuri laki-laki disebut lebih awal karena lebih hina. Laki-laki biasanya kan lebih mampu untuk bekerja. Kok nyongkong? Berarti luwih elek timbangane
pencuri perempuan. Nah, kalau pezina itu ayatnya menyebut pezina perempuan lebih apa? Azaniyatu wazanu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Semua pezina jelek. Tapi pezina perempuan disebut awal karena lebih hina. Sebab wanita itu kan ngerti konsep malu. Harusnya ya lebih paham malu, lebih paham menjaga kehormatan. Kok melakukan hal seperti itu lebih jelek daripada pezina yang laki-laki. Lebih jelek lagi, dia ngejak, bukan dijak geleman, ngejak. Sing dijak anak angkat, kondisi cek duwe bojo dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah hal yang sangat buruk. Dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Imam As-Sa'di, saya lupa namanya. Banyak ada ulama mengatakan bahwa di sini ajakan berzina ini adalah level kedua kesabaran. Nanti ada level yang ketiga, yaitu ketika Yusuf jadi penguasa. Sabar itu kan ada tiga. Yang pertama adalah sabar terhadap musibah. Nabi Yusuf sudah membuktikan ketika dibuang ke sumur itu sabar. Kemudian level yang lebih tinggi adalah sabar meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah. Ketika diajak berzina, dia menolak. Jangan tidak gelem menolak ya, harus menolak. Kemudian yang ketiga, ketika Yusuf jadi penguasa atau pembesar di Mesir, dia diperintahkan untuk jadi pejabat yang amanah, itu adalah sabar level 3, yaitu sabar menjalankan perintah Allah. Dalam hal ini sabar terhadap perintah Allah untuk menjadi pejabat yang amanah. Jadi digoda oleh Siti Zulaikha, ibu angkatnya sendiri. Siti Zulaikha sudah menutup pintu-pintu. Berarti pintunya lebih dari satu ya. Kalau jenengan bisa bayangkan zaman dulu Pak, rumah para pembesar, istananya para pembesar itu gak seperti rumah kita yang cuma ada pintu depan dan belakang dan serumah. Kalau di sana kan pintunya banyak. Kemudian mengatakan hai talak, waqalat hai talak. Siti Zulaikha mengatakan mari ke sini, kemon. Udah diajak itu kurang apa? Nah, dengan segala godaan itu Nabi Yusuf menolak. Nah, saya ingatkan lagi bahwa godaan atau ujian manusia itu sering berasal dari hal yang menjadi kesukaan atau kelebihannya. Nabi Yusuf ganteng, maka godaannya itu berasal dari wanita, ya kan? Di antaranya ya. Salah satu godaan beratnya Nabi Yusuf itu dari lawan jenis, ayu dari laki-laki. Kemudian kalau ada orang yang kelebihannya rajin ibadah ke masjid dan itu sebuah kelebihan, maka godaannya dari situ. Ria dengan nyepelekin ibadahnya orang lain, merasa lebih pinter dan seterusnya. Pokoknya ujian seseorang itu sering berasal dari hal yang dia sukai atau berasal dari hal yang menjadi kelebihannya. Dalam hal Nabi Yusuf, fisiknya bagus, maka ujiannya berkaitan dengan itu. Dan waqala ma'adallah, Nabi Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Dalam bahasa jenengan yang jenengan hafal itu na'udzubillah min dzalik. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan itu. Nah, ada ulama, saya lupa namanya siapa, mengatakan bahwa ketika orang itu Imam Al-Qasimi, Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab lupa judul kitabnya ya, Imam Jamaluddin Al-Qasimi, ulama dari Syam, itu mengatakan orang yang tergoda untuk melakukan maksiat, dia harus mengatakan kalimat sejenis itu. Bisa dengan ma'adallah seperti di ayat ini,
atau dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau na'udzubillahi min dzalik atau bahasa apapun, intinya mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai betul-betul melakukannya. Tidak judi ma'adallah. Atau anak wah ketokane ayu lek ditoleh mau noleh ma'adallah dan sebagainya. Pengen berbuat jahat itu mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai melakukannya. Kemudian Nabi Yusuf juga mengatakan dengan bahasanya saat itu, tapi diterjemahkan oleh Allah menjadi innahu rabbi ahsana maswaya, sesungguhnya tuanku, majikanku Kitfir, suaminya Zulaikha, telah memperlakukanku dengan baik. Jadi innahu robbi, tuanku, majikanku. Mungkin di antara jenengan rodok batin, robbi kok bukan diterjemahkan Tuhanku. Kok jadi ya? Di bahasa Arab, ya intinya robbi bisa berarti tuan, bisa berarti Tuhan. Tapi kalau ngomong teori, di bahasa Arab ada istilahnya mustarak. Bahasa Indonesianya homonim, yaitu satu kata yang punya dua arti atau lebih. Misalnya bahasa Indonesia itu contohnya kabur. Kabur itu kan bisa berarti melarikan diri, bisa berarti gak kena. Pandangan saya jadi kabur, itu pandangan tidak jelas. Pencurinya kabur, melarikan diri. Hurufnya sama, dibaca dengan bacaan yang sama, artinya beda. Kalau dalam bahasa Arab, ain itu bisa berarti mata. Ain bisa berarti mata uang, rupiah, dolar, dinar, dirham itu mata uang bahasa Arabnya juga ain dan lain-lain. Nah, rob dalam bahasa Arab itu bisa bermakna pemilik. Ana robbu hadirin nador. Saya pemilik kacamata in, artinya pemilik, sohibu bahasa lainnya. Robbi itu juga bisa berarti Tuhan. Biasanya artinya Tuhan, tapi dalam kalimat ini artinya adalah tuan atau majikan. Maksudnya ya suaminya Siti Zulaikha. Jadi di sini Nabi Yusuf mengingatkan tentang majikannya, yaitu suaminya Zulaikha, mengingatkan kepada Zulaikha jenengan duwe bojo. Itu yang pertama, anak bojomu. Kemudian yang kedua, mengingatkan diri sendiri bahwa dulu ketika saya kecil terbuang ke sumur kemudian dijual murah, pembelinya adalah Kitfir. Yang memperlakukan saya dengan baik itu adalah Kitfir. Masa saya tikung dengan cara melakukan itu kepada istrinya? Itu adalah pengkhianatan yang sangat besar. Dan seorang nabi pasti dijaga oleh Allah dari perbuatan semacam itu sebelum dia jadi nabi maupun setelah menjadi nabi. Jadi pelajaran dari ucapan Nabi Yusuf ini adalah seperti sabda Rasul, man lam yaskurin nasa lam yaskurillah. Orang yang tidak ngerti berterima kasih kepada sesama manusia, itu berarti dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya tanggung jawab bersyukur kepada Allah, tapi juga harus ngerti berterima kasih kepada orang-orang yang mengangkat derajat kita. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga mengingatkan innahu la yuflihud dzalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi dengan berbuat zina, andai kata Kitfir tidak pernah tahu, andai kata tukang bersih-bersih rumah ini tidak, hanya antara kita berdua, tapi dengan berbuat zalim, orang yang zalim tidak akan beruntung walaupun belum kelihatan sialnya. Misalnya kalau jenengan lihat berita yang banjir itu kan jelas loh Pak, kajunya banyak, itu nggak mungkin hanya karena banjir hutan terus potong sendiri kayunya gundung dewi, nggak mungkin. Apalagi kayunya di video kan wonten nomornya loh Pak. Sopo nomornya, masa monyet sakit nulis. Ada nomornya, potongannya rapi, ukurannya sama dan seterusnya.
itu menunjukkan pasti ada orang yang dolim dengan tanda tangannya, dolim dengan diamnya, dan sebagainya dan seterusnya. Itu walaupun hari ini kelihatan selamat, walaupun kita yakin bar banjir wong-wong anjing supe ngoten niku ban itu kan ganti kasus, ganti pernikahan siapa dengan siapa, perselingkuhannya artis siapa dengan siapa. Yang kemarin banjir siapa tersangkanya, kira-kira tidak akan dipenjara. Di dunia memang bisa seperti itu, tapi kita diingatkan orang yang dolim tidak akan beruntung. Berarti suatu hari pasti celaka kecuali sempat bertobat. Pertanyaannya gimana caranya bertobat? Salah satu syarat sah tobat itu kan harus minta maaf ke korban yang dizolimi. Kudu ngijoli. Carane ngijoli ke berapa juta warga terdampak jaluk ngapura suci-suci berbuat. Makanya salah satu dosa yang sulit untuk ditaubati itu adalah dosa yang berdampak kepada orang banyak. Misalnya dengan yang tahu somsum diantar itu. Berapa orang yang sebetulnya terganggu nggak berani protes, itu minta maafnya sulit. Nah kalau mengaku saya tidak bermaksud merugikan jutaan orang itu kok, nggak bermaksud bikin banjir kok. Saya nggak tahu kalau akan berdampak, nggak ada urusan. Saya menyampaikan di Riyadhus Shalihin bagian yang ikhlas, bab ikhlas itu bahwa ketika orang tahu bahwa perbuatan ini baik atau buruk dan dia melakukannya, maka dia mendapatkan seluruh dosa atau pahala dari perbuatan itu meskipun dia nggak tahu detailnya. Misalnya hanya membaca Quran karena baca Quran itu baik. Pas Lailatul Qadar, ya dia dapat segala fadilahnya. Walaupun niatnya hanya baca Quran itu baik. Kemudian ketika orang melakukan satu perbuatan haram, dia tahu itu haram, tapi nggak tahu dosanya seberapa besar, itu kena segala dosanya. Asalkan tahu nih kalau itu hukumnya haram, asalkan tahu ini kalau satunya adalah perbuatan yang cukup dengan niat umum sudah memberikan segala dampak. Di dunia memang kadang-kadang orang yang dolim itu nggak langsung disikat oleh Allah. Kenapa? Ada dua model. Ada dua kemungkinan orang yang sangat dolim di dunia kok kelihatan aman-aman saja. Alasan yang pertama adalah Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat. Kita tahu Umar bin Khattab bertahun-tahun musuh Islam, oleh Allah nggak diazab, kasih kesempatan akhirnya masuk Islam jadi pahlawan. Khalid bin Walid bertahun-tahun musuh Islam, dia mimpin pasukan musyrik menang perang Badar melawan umat Islam. Kok nggak diazab oleh Allah, dikasih kesempatan, lalu dia masuk Islam jadi pak. Ada orang dolim yang oleh Allah tidak segera diazab sebab dia dikasih kesempatan untuk tobat. Tapi ada orang dolim yang tetap dibiarkan oleh Allah supaya semakin dolim agar dosanya semakin besar. Kalau udah terlalu besar tiba-tiba mati, tidak bisa untuk memperbaiki hal-hal yang telah dilakukan. Jadi tenang saja, biarpun setelah ini pelakunya tidak dipenjara, setelah ini orang-orang akan lupa dengan kasus itu. Setelah ini orangnya nyalon, paling ya dipilih Pak. Tapi Gusti Allah mboten sari. Jelas sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Itu ayat ke-23 atau ayat yang pertama ini. Nah, ini berarti satu ayat lagi ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ke-24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sungguh Zulaikha menginginkan Yusuf dan Yusuf pun menginginkan Zulaikha seandainya Yusuf tidak melihat bukti dari Tuhannya. Jadi Zulaikha ingin,
Yusuf juga pengen, tapi Yusuf nggak jadi pengen karena melihat bukti dari Allah. Begitulah kami memalingkan Yusuf dari perbuatan yang buruk dan keji. Kadzalika linasrifa'an usu awal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jangan pengen Yusuf gak jadi pengen karena melihat bukti dari Allah. Begitulah cara Allah menghindarkan Yusuf dari keburukan, karena Yusuf termasuk hamba Allah yang ikhlas. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha menginginkan Yusuf, Yusuf pun menginginkan Zulaikha. Seluruh ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan Zulaikha menginginkan Yusuf itu adalah betul-betul kepingin. Andai kata tidak ada aral melintang, Zulaikha pasti mau melakukannya. Toh dia mengajak. Kemudian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Yusuf pun menginginkan Zulaikha itu bukan betul-betul pengen. Yang seandainya nggak ingat apa-apa pasti bukan begitu, tapi yang dimaksud Yusuf ingin itu hanyalah sempat kepikiran. Koyok jenengan nek nang toilet pom bensin wonten tas sing keri enek dompete ketok duit abang mesti sak sret iki lek tak duduk sikir apunangan dan kalih dan kan. Yang masuk kamar mandi banyak orang nyarinya pasti sulit. Tapi itu kan hanya kepikiran, nggak tahu kalau nggak ketahuan gitu ya. Nabi Yusuf alaihi salam sebagai manusia normal itu mesti sempat kepikiran, karena ayat ini menyebutkan bahwa Yusuf itu sempat kepikiran, maka ini menunjukkan bahwa Zulaikha pada saat itu masih dalam kondisi yang menarik. Kemudian nanti di ayat berikutnya, insya Allah bulan depan, di ayat berikutnya disebutkan Zulaikha nanti mengejar Yusuf sampai bajunya Yusuf sobek. Orang kalau bisa narik baju sampai bajunya sobek itu mesti kuat, artinya masih seger. Jadi Yusuf pun sempat terpikir, orang juga masih seger, itu godaan yang sangat kuat. Yang sebetulnya Yusuf sempat kepikiran seandainya tidak melihat bukti dari Allah. Buktinya apa? Ada berbagai riwayat ngawur, versi-versi yang tidak didukung oleh dalil, yaitu ada yang mengatakan Yusuf itu melihat bayangan bapaknya, Malik Rasdo ini. Ada yang mengatakan punggungnya Yusuf diusap oleh malaikat Jibril. Ada yang mengatakan merasa diusap oleh Nabi Yakub, ini bapaknya. Dan lain-lain versi yang semuanya tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Tidak usah kita ambil. Yang benar adalah Yusuf melihat bukti dari Allah. Maknanya adalah Yusuf ingat tentang dosa, ingat tentang murka Allah, takut masuk neraka. Hanya itu, sempat kepikiran, terus ingat dosa, terus tidak jadi untuk menginginkan Zulaikha. Begitulah kami memalingkan Yusuf dari perbuatan yang buruk dan perbuatan yang keji. Perbuatan yang buruk itu maksudnya adalah mengkhianati bapak angkatnya. Kemudian perbuatan keji maksudnya adalah perbuatan zina. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia yaitu Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi secara teknis Nabi Yusuf diselamatkan dari perbuatan zina karena Yusuf termasuk orang-orang yang ikhlas atau tulus kepada Allah. Dari sini para ulama mengatakan bahwa orang yang hatinya tulus, ikhlas karena Allah, itu kemungkinan berbuat baiknya besar, kemungkinan berburuknya kecil. Andai kata terlanjur melakukan perbuatan buruk, untuk diajak ke jalan yang benar itu lebih mudah karena orientasinya sudah betul. Diajak ke jalan yang benar itu lebih mudah. Masih ada waktu 12
menit. Selanjutnya ya tambahan lagi dipersingkat saja karena sampai lebih 59. Was wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Kemudian mereka berdua berlomba menuju pintu, balapan menuju pintu. Kemudian Zulaikha menarik bajunya Yusuf dari belakang. Ternyata di balik pintu mereka mendapati suaminya Zulaikha hampir keciduk, hampir ketahuan dalam tanda kutip ya, walaupun Yusufnya nggak mau. Kemudian qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana awadabun alim. Zulaikha pura-pura jadi korban, pura-pura jadi yang dipaksa, mengatakan kepada suaminya, tidaklah ada hukuman untuk orang yang ingin keburukan untuk istrimu kecuali dia harus dipenjara atau diberi siksaan yang pedih. Payung victim zaman sekarang namanya. Jadi wastabaqal bab, mereka pun akhirnya berlarian berlomba dulu-duluan untuk menuju pintu. Yusuf menuju pintu untuk melarikan diri dari ruangan itu, Zulaikha menuju pintu untuk menangkap Yusuf. Kena sebetulnya sampai bajunya sobek. Nah, ini mengingatkan kita pada khutbah saya tempo hari, sudah lama setahun lebih, yang mengatakan bahwa ini salah satu kaidah berdoa itu menggabungkan antara usaha dengan doa. Ya kan? Rasulullah mengajarkan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah itu perintah usaha, mohonlah pertolongan kepada Allah adalah perintah untuk berdoa. Gabungkan usaha dengan doa. Nabi Yusuf sudah berdoa, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Kalau cuma doa tok terus lagunya dipreteli menengahe ya nggak pusing. Harus diiringi dengan usaha. Usaha apa belayu? Kenapa harus berlari? Ini nggak hanya dikatakan Yusuf menuju pintu, tapi berlari menuju pintu untuk mengisyaratkan bahwa maksiat itu harus dijauhi dengan cepat-cepatnya dan dengan sesegera mungkin. Dan terbukti memang seharusnya lari cepat. Dengan Nabi Yusuf lari cepat, sudah sampai pintu, ketahuan sama majikannya, itu lebih enak daripada majikannya buka pintu, memergokinya pas masih di tengah ruangan. Kemungkinan Yusuf tertuduhnya akan semakin besar. Dengan kelihatan lari itu bisa dianggap sebagai bukti bahwa Yusuf sebetulnya bermaksud untuk menghindari hal itu. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adabun alim. Zulaikha mengatakan tidaklah ada balasan untuk orang yang menginginkan keburukan untuk istrimu kecuali dia harus dipenjara atau harus diberi siksaan yang pedih. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya Zulaikha itu enggak terlalu sayang kepada Yusuf. Kalau betulan sayang, biasanya kan mengorbankan diri loh, aku sing salah, biar aku saja yang dihukum. Di film-film banyak seperti itu. Tapi kok makane berarti tidak terlalu jenengan, Pak. Ini kan dapat opor Makassar atau apa gitu. Saya yakin jenengan nggak kolu, mesti dibawa pulang. Yang makan siapa? Keluarga di rumah. Kecuali istri di rumah jelas sudah makan, atau jenengan nggak punya istri, itu perkara lain. Tapi kalau ada keluarga di rumah, jenengan tahu mereka belum sempat makan, itu kemungkinan besar mesti jenengan kasihkan. Jadi berkorban untuk orang yang dicintai itu hal yang sangat logis. Nah, ini baru kena godaan begini aja maka nih gitu, membuat orang akan dipenjara atau disiksa dengan siksaan yang pedih, menunjukkan Zulaikha itu demen tapi mungkin lebih ke nafsu. Makanya berani untuk mengorbankan. Kemudian yang terakhir aja deh, nanti kita ada jeda untuk wudhu dan lain sebelum Isa.
Yang terakhir adalah ini menunjukkan bahwa ketika kita mendengar ada orang yang kesana kemari cerita seolah-olah dia yang dizolimi sampai nyebut orang ini harus dihukum gini-gini, itu bisa jadi omongannya benar, tapi bisa jadi itu sebetulnya dialah yang pelaku. Sebelum ini loh 10 kakak yang membuang Yusuf itu ngomong ke bapaknya sambil nangis, bohong kalau Yusuf dimakan serigala sambil nangis. Jadi mari kita belajar untuk kritis terhadap pernyataan siapapun. Orang yang sok jadi korban bisa jadi pelaku, orang yang tampil di kamera pakai apa namanya rompi anti peluru kayak apa pengen wangi dan segala pakai dengan pilih ya. Itu ya. Silahkan untuk berwudu, untuk ngobrol dan sebagainya, masih ada waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran dari jenengan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power off.